Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alika Putri. Saya Syafia Arwina Talita. Kami dari kelas 4C mata kuliah Hukum Laut Internasional akan menjelaskan mengenai zona dari sungai, danau, rawa, dan waduk. Jadi yang pertama, pada pasal 8 Unclos 1982, kecuali sebagaimana diatur dalam bab 4, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian dalam garis pangkal, yaitu muara sungai, teluk, serta pelabuhan. Sebelumnya, dalam pasal 5 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1958, Konvensi mengenai laut teritorial dan zona tambahan perairan pedalaman didefinisikan sebagai waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the state, yang artinya kurang lebih bahwa perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan perairan pedalaman suatu negara. Status hukum perairan pedalaman suatu negara pantai adalah di bawah kedaulatan penuh negara pantai. Status hukum perairan pedalaman diatur dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya. Kedaulatan perairan pedalaman adalah milik negara pantai. Dengan kata lain, karena negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalamannya, maka negara pantai berhak untuk melarang masuknya ke pelabuhan-pelabuhannya kapal asing, kecuali kapal dalam keadaan darurat, misalnya kapal pencari orang-orang sebagai akibat bencana alam, kapal dalam keadaan rusak berat, dan dalam keadaan khusus hak lintas damai atau right to innocent passage bagi kapal asing jika perairan pedalaman negara tersebut dahulunya adalah laut bebas atau laut teritorial yang karena pemakaian sistem strike baselines menjadi laut pedalaman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang danau. Danau merupakan perairan tawar yang terbentuk di dalam cekungan atau depresi di permukaan bumi. Mereka umumnya dikelilingi oleh daratan dan memiliki batas yang jelas. Danau dapat terbentuk melalui berbagai proses geologis seperti gletser, vulkanisme, atau tektonik. Danau memiliki beberapa karakteristik khas. Yang pertama, mereka berisi air tawar yang berbeda dengan laut yang mengandung air asin. Kedua, danau biasanya memiliki aliran air yang terbatas atau bahkan tidak ada aliran air yang keluar, kecuali melalui sungai atau saluran yang mengalir keluar dari danau tersebut. Secara umum, danau tidak masuk ke dalam zona hukum laut internasional yang diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 lebih berfokus pada pengaturan perairan laut dan samudra, seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Danau umumnya dianggap sebagai perairan pedalaman yang terletak di dalam wilayah darat suatu negara. Mereka tidak diatur oleh UNCLOS 1982 karena tidak dianggap sebagai perairan internasional. Namun, ada beberapa pengecualian terkait dengan danau yang terhubung dengan sungai yang mengalir ke laut. Jika danau terhubung ke laut melalui sungai, status hukum danau tersebut dapat menjadi lebih kompleks. Dalam hal ini, peran sungai dan muara sungai menjadi faktor penting dalam menentukan status hukum danau dalam hukum laut internasional. Jika sungai yang menghubungkan danau ke laut dianggap sebagai sungai internasional, maka status hukum danau tersebut akan dipengaruhi oleh perjanjian dan konvensi internasional yang mengatur penggunaan dan perlindungan sungai internasional. Negara-negara yang berbagi sungai tersebut akan memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan danau dan sungai tersebut. Jadi, secara umum, danau tidak masuk ke dalam zona hukum laut internasional yang diatur oleh UNCLOS 1982, kecuali jika danau tersebut terhubung langsung dengan laut dan memenuhi kriteria tertentu yang memungkinkan negara pantai untuk mengklaim zona ekonomi eksklusif di sekitar danau tersebut.
Namun, jika sungai yang menghubungkan danau ke laut berada di dalam wilayah suatu negara, maka negara tersebut akan memiliki yurisdiksi penuh atas sungai dan danau tersebut. Dalam hal itu, status hukum danau akan lebih terkait dengan hukum nasional negara tersebut daripada hukum laut internasional. Sungai masuk ke dalam zona neritik, yang juga disebut sebagai ekosistem pantai pasir dangkal. Zona neritik adalah wilayah di bawah dan di samping dasar sungai, tempat terjadinya percampuran air tanah dangkal dengan air sungai. Di sini, hidup beberapa ekosistem kecil seperti ekosistem pantai batu, ekosistem pantai lumpur, dan ekosistem terumbu karang. Selain itu, hidup juga berbagai jenis ikan, ganggang, dan rumputan laut. Zona neritik merupakan bagian lautan yang relatif dangkal sebelum batas landas kontinen dengan kedalaman sekitar 200 meter. Dari sudut pandang biologi, kelautan zona ini terdiri dari lingkungan kehidupan laut yang cenderung stabil dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup, mulai dari plankton, ikan, dan terumbu karang. Sedangkan oseanografi fisik melihatnya sebagai wilayah di mana sistem laut berinteraksi dengan pesisirnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang rawa. Rawa adalah lahan yang secara alami tergenang air akibat penyaliran yang terhambat. Baik genangan itu terjadi secara berkala ataupun terus-menerus selama waktu yang panjang dalam setahun. Digolongkan pula ke dalam rawa, lahan-lahan yang selalu jenuh air karena muka air tanahnya yang dangkal. Rawa berbeda dengan danau dan telaga, karena biasanya air lebih dangkal serta umumnya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang mencuat di atas air. Rawa yang ditumbuhi oleh tumbuhan, lunak, dan rumputan dikenal dengan paya. Rawa digolongkan sebagai wilayah atau mintakat peralihan, karena baik unsur tanah maupun air berperan penting dalam pembentukan ekosistem ini. Rawa ditemukan di seluruh dunia dan bervariasi ukurannya dari yang kecil hingga yang luas. Airnya pun bervariasi mulai dari air tawar, air payau, dan air asin. Rawa masuk ke dalam zona yang dimana tergantung pada jenis udara yang terbentuk di lahan tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, rawa dibedakan menjadi 3 zona berdasarkan pengaruh pasang surut air laut. Yang pertama yaitu zona rawa pasang surut air asin. Rawa yang berbentuk di daerah pesisir pantai tropis dengan lahan berupa lumpur dan gambut yang terbentuk ketika air laut mengalami pasang surut. Yang kedua, zona rawa pasang surut air tawar. Rawa yang berbentuk di daerah hutan yang dekat dengan danau atau sungai sehingga tanahnya tergenang oleh udara. Yang ketiga, zona rawa lembab. Rawa yang berada pada zona yang sudah jauh masuk ke dalam daratan, yang pengaruh pasang surut tidak lagi terlihat. Jika rawa masuk ke dalam zona rawa pasang surut asin, maka ia merupakan lahan yang berbentuk dari air laut yang mengalami pasang surut. Tetapi jika rawa itu masuk ke dalam zona rawa pasang surut air tawar, maka ia merupakan lahan yang berbentuk dari air tawar dengan kadar garam yang rendah, yang biasanya terbentuk di daerah hutan yang dekat dengan danau atau sungai. Yang terakhir, jika rawa masuk ke dalam zona rawa lembab, maka ia merupakan lahan yang sudah jauh masuk ke daratan dan pengaruh pasang surut tidak terlihat lagi. Selanjutnya itu penjelasan tentang waduk. Waduk masuk ke dalam zona yang tergantung pada tujuan pemanfaatan dan fungsi yang diinginkan. Zona pemanfaatan waduk terdiri atas zona terbatas dan zona umum yang dapat ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota berdasarkan usulan dari pengelola bendungan. Zona terbatas merupakan daerah tertentu pada bendungan dan waduk yang berisiko tinggi terhadap keamanan bendungan dan infrastruktur pendukung pengelolaan bendungan. Sementara itu, zona umum berupa daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemanfaatan ruang pada waduk, khususnya terkait dengan pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk untuk pembangkit listrik tenaga surya, terapung, dan di daerah sempadan waduk.
yang dimana telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 garing PRT-M garing 2025 tentang Bandungan, yang di dalamnya turut mengatur terkait zona pemanfaatan waduk. Zona pemanfaatan waduk yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Wali Kota tadi berdasarkan usulan pengelolaan bendungan dapat memperhatikan beberapa usulan, yaitu yang pertama, kajian penetapan garis sepadan waduk. Yang kedua, fluktuasi air yang dipengaruhi oleh musim. Yang ketiga, kepentingan berbagai jenis pemanfaatan. Yang keempat, peran masyarakat sekitar waduk dan pihak lain yang berkepentingan. Yang kelima, fungsi kawasan dan fungsi waduk. Yang terakhir yaitu keamanan bendungan beserta bangunan pelengkap, yang dimana dengan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023, diharapkan kebutuhan pengembangan dan pemanfaatan ruang pada waduk, khususnya terkait dengan pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk, dapat terpenuhi. Sekian presentasi kami hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.